Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Alima Rahayu. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan pada hari ini dengan tema yaitu kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Gitu. Ini nutrisi itu sangat penting pada ibu hamil karena itu untuk pertumbuhan bayinya ya. Terus nanti saya akan melakukan penyuluhan kurang lebih dalam waktunya itu 10 menit sampai 15 menitan. Nanti saya bagikan live flat agar tidak bosan mendengarkan materi yang saya sampaikan. Nanti di live flat ini ada poin-poin yang penting yang sudah saya rangkum dan ada gambar-gambarnya juga. Tuh, ini saya bagikan. Nutrisi pada ibu hamil ya, itu tema pada hari ini. Terus saya langsung saja menjelaskan materi pada kali ini. Oke, nutrisi pada ibu hamil. Oke, yang pertama itu nutrisi pada ibu hamil. Definisinya atau penjelasannya itu seperti apa sih? Itu nutrisi itu suatu zat yang ada di dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dan bertujuan untuk pertumbuhan dalam tubuhnya tersebut sehingga mempertahankan kesehatan. Kayak gitu, nutrisi itu ada zatnya di dalam makanan. Nah, di zat tersebut itu berfungsi di dalam tubuh dalam pertumbuhan dan mempertahankan kesehatan. Itu kurang lebihnya definisi dari nutrisi. Terus ada manfaatnya. Kalau nutrisi pada ibu hamil itu manfaatnya apa saja sih? Kalau di sini saya jelaskan nutrisi pada ibu hamil manfaatnya ada seperti menjaga kesehatan si ibu hamil, karena tadi kan ada zat yang di dalam makanan sehingga bermanfaat pada si ibu hamil karena pertumbuhan si bayinya tersebut dan dalam ibunya itu. Terus sebagai sumber energi pada ibu dan si janinnya. Kemudian ada membantu memfungsikan semua sistem secara memadai termasuk pada janin. Kayak gitu. Bukan di ibunya saja fungsinya, tapi di janinnya juga dapat. Itu dalam nutrisi yang dimakan oleh ibu hamil itu yang didapat. Terus mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan si ibu yang nutrisinya itu. Terus kemudian seperti ada menjaga kesehatan janin yang ada di dalam kandungan. Kan ibu itu kan mendapat nutrisi dari makanan, otomatis kan bayinya dapat, sehingga si kesehatan janin yang ibu dikandungan itu dapat terjamin kesehatannya kayak gitu, karena yaitu nutrisinya tercukupi. Terus ada itu sebagai cadangan masa laktasi. Setelah melahirkan pasti kan ada produksi ASI. Nah, si nutrisi itu juga membantu dalam produksi laktasi itu. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi nutrisi ibu hamil. Ada banyak faktornya, seperti ada berat badan, umur, terus ada aktivitas, suhu, lingkungan, ada status kesehatan, kemudian status ekonomi, kemudian ada kebiasaan dan pandangan wanita terhadap makanan. Maksudnya kayak gini, kalau status ekonominya itu memadai, pasti nutrisi pada ibu hamil itu akan baik, tidak buruk. Dan kebalikannya, kalau status ekonominya itu di bawah atau kurang baik, itu pasti nutrisinya kurang tercukupi pada ibu hamil. Terus ada kebiasaan dan pandangan wanita terhadap makanan. Pasti semua wanita pada ibu hamil itu tidak suka yang namanya makanan ABC itu sama, pasti berbeda-beda, sehingga nutrisi yang diambil dalam tubuh itu pasti berbeda-beda gitu, nggak sama. Terus ada kebutuhan nutrisi pada ibu hamil itu apa saja nutrisinya itu ada protein, kalori, kemudian asam folat, ada kalsium,
zat besi, energi, vitamin dan mineral. Itu merupakan kumpulan dari nutrisi yang diperoleh dalam makanan-makanan. Kan ada yang kandungan protein seperti ikan, itu kan banyak proteinnya. Nah, itu nutrisi yang didapat dari ikan itu ada proteinnya. Itu contoh dimakan untuk ibu hamil. Kalau susu kan ada itu kalsiumnya, itu juga baik untuk janinnya dalam pembentukan tulang ya. Terus ada beberapa vitamin yang dibutuhkan ibu hamil. Ada banyak vitamin yang diberikan ibu hamil setelah melahirkan juga bisa, seperti asam folat dan vitamin B12, terus vitamin B6, kemudian ada vitamin A, D, E, K, kemudian ada kalsium juga. Oke, status gizi pada ibu hamil. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan jika kekurangan nutrisi itu akibatnya apa aja. Pertama, itu ada proses perkembangan janin yang terganggu. Kalau nutrisinya kurang, nanti janinnya bisa terganggu dalam pertumbuhannya. Kemudian terjadi resiko keguguran dan cacat, kayak gitu. Kalau kurang nutrisi bisa saja mengalami keguguran ibu karena nutrisinya kurang. Terus ibu lemah dan kurang makan, maksudnya kan nggak ada asupan sehingga nggak ada tenaga, berdampak pada ibunya lemah gitu dan nggak ada tenaganya. Terus pendarahan selama kehamilan, ada kekurangan kalori juga bisa, terus anemia gitu. Itu adalah akibat jika kekurangan nutrisi pada ibu hamil. Terus ada status gizi pada ibu hamil. Kecukupan gizi selama hamil dapat melalui parameter keadaan kesehatan ibu dan berat lahir janin. Kemudian kecukupan gizi selama kehamilan itu digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan janinnya maupun aktivitas dari ibu. Gizi itu penting karena dalam kehidupan ibu dalam mengandungnya itu untuk dilakukan agar pertumbuhan bayinya itu baik, sehingga tercukupi dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga melakukan aktivitas itu sangat baik dan tidak lemah karena gizinya tidak terganggu. Terus makanan yang harus diperhatikan ibu hamil, apa sih makanan yang harus diperhatikan pada ibu hamil? Pertama itu ada menghindari mengonsumsi makanan kaleng, maksudnya yang cepat saji seperti kayak sate yang dikalengkan tepung, nah bener, makanan manis yang berlebihan seperti kayak minum es teh tapi gulanya sangat banyak, nah itu tidak boleh. Terus makanan yang sudah tidak segar, misalnya mau goreng ikan tapi ikannya sudah 2 hari yang lalu, tidak boleh ya, karena itu berdampak buruk pada nutrisi itu. Jadinya nutrisinya tidak maksimal. Iya. Terus kalau ibu hamil sebaiknya makan dengan teratur untuk menjaga tubuh agar janin yang ada dalam kandungan bisa menyerap makanan dari ibunya dengan baik. Maksudnya gini, kalau ibu hamil itu makannya usahakan teratur, jangan nanti makan jam 12 tapi nggak sarapan, nanti kan kasihan janinnya. Ya benar, emang ibunya itu nggak mau makan tapi kan ada janinnya, sehingga harus dipaksa. Kalau mau sarapan dia harus sarapan tuh, walaupun itu nggak selera karena kan ada janin gitu. Terus hidangan yang tersusun dari bahan makanan bergizi, maksudnya kayak gini, kayak seimbang, ada protein, ada kalsium, kayak gitu. Jangan terlalu monoton, kayak misalnya ya 5 set sempurna, ya itu ada susu, terus ada sayuran, ada lauk, jangan ikan tapi nggak ada sarunnya gitu. Seimbang. Terus menggunakan aneka ragam yang mengandung banyak nutrisi dengan membeli dan memilih makanan yang segar dan bergizi. Kalau membeli makanan dan minuman usahakan itu segar dan bergizi dan tidak boleh kayak sudah layu gitu loh. Kalau sudah layu kan pasti nutrisinya akan berkurang dan tidak maksimal masuk ke dalam tubuh nutrisinya gitu. Dan mengurangi bahan makanan yang banyak mengandung gas seperti sawi, kol, kubis dan lainnya. Kalau mengandung gas seperti sawi, kol, kubis itu harus
harus dihindari dulu kalau selama kehamilan, karena itu akan berdampak buruk pada si ibu dan janinnya gitu, karena akan mengalami resiko ya bisa dalam kandungan untuk kecelakaan kayak gitu. Kemudian ada menghindari rokok, kemudian ada minuman keras itu nggak boleh, seperti alkohol nggak boleh diminum karena itu kan ya juga berdampak pada janinnya, tuh nggak boleh sembarangan, harus jaga dengan rapi kalau pas hamil, nggak boleh ngawur gitu. Terus kalau kekurangan gizi pada ibu hamil itu ada dampaknya, artinya dampak negatifnya bukan dampak positifnya. Kalau kekurangan itu dampaknya apa sih? Nah, kenaikan berat badan yang rendah selama hamil, maksudnya lagi biasanya kan kalau naik badan kan itu kayak 1-2 kilo, nah itu cuma beberapa gram saja gitu. Terus ngidam dan mual-muntah selama kehamilan atau hiperemesis gravidarum, itu dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Kemudian terhadap janinnya bisa dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Nanti kan gizinya diserap juga sih sama si janinnya, jadinya itu kalau kekurangan gizi berdampak pada janinnya juga pada ibu hamilnya, janinnya juga gitu. Itu apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Oh, belum ada ya. Oh gitu. Biasanya kan kalau dalam waktu kali ini kan belum ada yang ditanyakan. Nanti pas saat pulang atau di jalan pasti kan, oh iya saya mau tanya ini tapi saya lupa gitu. Nanti saya akan kasih nomor WA biar nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke saya itu ya. Gimana, setuju? Setuju. Ini saya berterima kasih kepada ibu semua karena sudah mendengarkan penyuluhan yang saya lakukan tadi, dan terima kasih atas waktunya sudah diluangkan. Kemudian semoga yang saya berikan materi yang saya sampaikan tadi itu semoga bermanfaat dan bisa tuh diamalkan kepada orang lain juga gitu ya. Oke, saya akhiri penyuluhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.